Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, selamat malam semuanya. Kita akan coba belajar tentang perintah Linux menggunakan konsol di sebuah sistem operasi yang bernama Linux. Yang pertama saya akan menggunakan aplikasi konsol, atau kalau di Linux lain juga bisa bernama terminal. Saya klik, terus saya aktifkan, ya. Jika sudah, ya, akan masuk sebagai super user dengan mengetikkan su spasi root, ya, super user spasi root. Lalu saya masukkan passwordnya. Maka dia sudah berganti sebagai root dengan menandakan crash di belakang, ya. Baik, sekarang kita akan mulai dengan penggunaan perintah-perintah yang ada di dalam jaringan, ya. Di antaranya satu, ya, saya akan gunakan perintah ifconfig, ya, ifconfig. Kalau di Windows itu menggunakan perintahnya adalah ifconfig, tapi kalau di Linux kita menggunakan ifconfig. Tekan enter saja. Jika sudah, kita akan melihat informasi yang ada setelah kita meng-enter perintah ifconfig tersebut. Ifconfig ini merupakan perintah pada OS Linux yang digunakan untuk melihat informasi pada kartu jaringan seperti IP address, MAC address, dan lain-lain. Fungsi dari perintah ifconfig ini cukup banyak dan berkaitan dengan pengalamatan pada jaringan komputer. Di antaranya adalah untuk pengesetan IP address secara manual pada komputer dan juga jaringan komputer. Untuk pengesetan alamat subnet mask, di mana subnet mask ini juga berfungsi untuk membedakan mana alamat jaringan dan mana alamat host pada pengalamatan komputer dan jaringan komputer. Yang ketiga, untuk pengesetan alamat broadcast pada komputer dan jaringan komputer. Yang keempat, untuk mengecek alamat jaringan MAC address. Nah, di sini tertulis HWADDR, yaitu hardware address. Ini sama juga dengan MAC address. Dan juga untuk IP address secara bersamaan pada setiap perangkat keras kartu jaringan. Semua pengesetan dan pengaturan ini juga dilakukan melalui akses kernel Linux dan tersimpan dengan baik pada sistem. Baik, kita akan coba, ya, melihat di sini ada informasi Ethernet 0 atau disebut dengan ETH0, berarti menandakan ini ada Ethernet pertama. Kalau Ethernet kedua berarti, ya, dia menandakan dengan ETH1. Untuk Ethernet ketiga atau kartu jaringan yang ketiga nanti ada ETH2, gitu ya. Dan kita bisa lihat di sini ada inet ADDR 10.0.2.15. Berarti ini IP address yang defaultnya sudah ada 10.0.2.15. Alamat broadcastnya 10.0.2.255, netmask 255.255.255.0. Dan kita ketahui ini adalah kelasnya adalah kelas, ya, C. Kalau subnet masknya 255.255.255.0, ya. Sedangkan IP address-nya di sini kita lihat, ya, 10.0.2.15 ini kita akan ganti, ya, dengan cara menggunakan sebuah perintah. Perintah yang pertama, ya, setelah ifconfig, ya, saya akan menggunakan /sbin/ifconfig
ETH0, berarti saya akan konfigurasi Ethernet 0 sesuai dengan yang ada pada sebuah informasi ini, bahwa ini ada Ethernet hanya satu kartu jaringan saja, ETH0. Saya tuliskan 200.100.10.2 dengan subnet max. .255.255.255.0. Dan sudah, saya akan tekan enter dan cek lagi if config. Nah, ini menandakan sudah berubah ya, dari IP address-nya adalah 10.0.2.15 dan menjadi 200.100.10.2 ya. Nah, perintah /sbin /ifconfig ETH0, lalu saya tuliskan alamat IP-nya, netmax, subnet max-nya kelas C 255.255.255.0. Ini adalah cara untuk mengisi IP address. Cara untuk mengisi IP address dengan mengetikkan di konsol. Baik. Nah, berikutnya sudah terlihat informasi di bawahnya. IP address berubah menjadi 200.100.10.2. Nah, berikutnya ya, kita juga bisa mengetikkan untuk merestart service jaringannya, yaitu tinggal mengetikkan /sbin /service spasi restart. Baik, nah ini kita sudah merestart servisnya, bahwa dia akan men-shutting down interface Ethernet card-nya dan juga akan men-start kembali, akan menghidupkan kembali. Nah, ini restart. Kita ingin melihat fungsi-fungsi lainnya setelah restart. Kita bisa menghapus restartnya. Kita akan end. Itu ada fungsi start untuk memulai, stop untuk berhenti, restart untuk mengulang, ataupun di sini ada untuk reload dan juga untuk mengecek status. Kita bisa cek di sini misalnya status ya. Service, oh maaf, ini ada kesalahan ya. Saya ulang kembali. Ya, kita akan mengetik ya, service network stop. Ini sudah di stop, dan berikutnya coba kita akan buat start. Ya, ini dia ya. Nah, ini kita sudah bisa melihat bahwa
Ethernet card-nya sudah aktif kembali. Demikianlah apa yang sudah kita pelajari, ya. Ini kita bisa memasukkan sebuah alamat IP dari perintah-perintah yang ada pada konsol atau terminal aplikasi. Yang berikutnya, ya, kita juga akan bisa mengecek gitu ya, cat/etc sysconfig /network min script network ifjfg ya min eth0. Ya, ini kita akan melihat isi file dari ifjfg min eth0 yang disimpan di dalam network script directory, lalu disimpan di dalam directory sysconfig, lalu disimpan lagi di dalam directory etc. Nah, ini cat ini perintah untuk membaca file, untuk membaca informasi file yang ada di dalamnya, ya. Tinggal kita enter. Nah, ini dia. Ini nanti kita bisa edit dan kita bisa masukkan dengan perintah i pasti selesai. Ini berfungsi untuk editor teks, yaitu kita akan mengedit file teks yang ada di dalam ifjfg min eth0 file, ya, etc/sysconfig /network min script ifjfg min eth0, ya. Tinggal di enter saja. Ini dia, kita bisa lihat. Ya. Lalu kita tekan I. Nah, ini device-nya bernama eth0. Device ini adalah nama fisik dari kartu jaringan, yaitu bisa eth0, bisa eth1, bisa eth2, tergantung banyaknya Ethernet card yang terpasang di dalam sebuah komputer. Ya, untuk eth0 berarti ini yang pertama, eth1 berarti kartu jaringan yang kedua. Lalu di sini ada yang namanya boot proto, ya. Boot proto ini menyatakan protokol yang digunakan ketika booting. Biasanya mempunyai 3 macam parameter. Yang pertama non, tidak menggunakan protokol sama sekali. Yang kedua bootTP, menggunakan protokol bootTP. Yang ketiga DHCP, ini menggunakan protokol DHCP, yaitu secara otomatis. Ya. Kalau kita ingin menggunakan ini secara manual, yaitu secara statik bukan dinamis, kita bisa menuliskannya non. Ya. Lalu Anda lihat di sini nanti ada yang namanya netmax. Netmax ini menunjukkan kelas, menggunakan kelas C. Kelas C nya 255,
255.255.0 yang masing-masingnya diberikan batasan dengan titik 255.255.255.255.0. Nah, netmask ini biasanya berhubungan dengan IP address yang kita buat, apakah kelasnya kelas A, kelas B, ataupun kelas C, atau juga bisa menggunakan alamat IP subnetting. Lalu onboot itu diisi harus dengan yes, karena maka jaringan ini akan secara otomatis aktif ketika ketika booting, ya. Baik, ya. Metrik ini defaultnya biarkan saja, ataupun kita bisa juga menghapusnya. Baik, kalau kita ingin menambahkan, kita tinggal di enter di sini, diarahkan di boot protonya, bisa menggunakan DHCP, boot TP, ataupun DHCP. Tinggal di enter saja. Tinggal kita masukkan nanti IP address, ya. IP address. Biasanya kita tulis IP ADDF. .100.10.2. Nanti kita tinggal masukkan netmask di sini. Kalau sudah netmask, network, ya. Network. .100.10.0. Nah, ini bisa kita hapus metriknya. Kalau sudah, maka kita coba untuk menyimpan file tersebut, yaitu file network yang bernama ifcfg-eth0. Cara menyimpannya tekan escape, shift +2, lalu Anda tekan huruf W dan Q, right quit, dengan tanda seru ini untuk menyimpan. Ketika Anda tidak jadi, Anda tinggal tekan Q, tanda seru, ini untuk masa keluar, dan tanda seru untuk masa keluar, tinggal di enter saja. Tapi kalau kita menyimpan, maka dihapus, dan ketika W berikan tanda seru. Nanti kalau sudah dilakukan enter. Nah, ini kalau sudah, tinggal Anda gunakan /sb /service spasi network spasi restart. Ya. Lalu uji coba untuk tes koneksi pada komputer sendiri menggunakan perintah ping, yaitu paket internet grabber, ya. Ping 127, ping 200.100.10.2, lalu enter saja. Nah, ini menandakan bahwa komputer Anda sudah dapat berkomunikasi dengan baik. Untuk yang kita gunakan sudah berikan alamat IP-nya. Ya. Menggunakan perintah ping, ya.
Baik, ya. Demikian untuk pelajaran hari ini. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkannya ke pembelajaran yang berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa lagi.